Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini saya akan membahas tentang materi aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Jadi kita masuk ke aturan perkalian. Apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam n tahap yang saling berurutan, jadi misalkan di sini Q1 merupakan banyaknya cara melakukan kegiatan satu atau kegiatan pertama, kemudian Q2 merupakan banyaknya cara melakukan kegiatan kedua sampai dengan Qn, yaitu banyaknya cara melakukan kegiatan n, maka kejadian ini bisa terjadi secara berurutan dalam Q1 dikali Q2 sampai dengan kali Qn. Jadi n ini adalah banyaknya kegiatan. Nah, aturan perkalian ini sekaligus terjadi. Nanti akan dijelaskan pada contoh soal. Nah, aturan perkalian biasanya disimbolkan dengan dan. Sedangkan aturan penjumlahan itu biasanya disimbolkan atau. Dan aturan penjumlahan tidak akan mungkin terjadi secara bersamaan. Baik, kita masuk dulu ke contoh soal pertama untuk aturan perkalian. Jadi berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus himpunan mahasiswa ekonomi yang terdiri atas ketua, sekretaris, serta bendahara dari total 5 kandidat mahasiswa. Jadi di sini maksudnya ada 5 mahasiswa yang akan mencalonkan menjadi ketua, sekretaris, serta bendahara. Nah, ada berapa banyak cara yang mungkin terjadi. Nah, karena di sini ada 3 yang akan dipilih, 3 kegiatan ya, ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi saya buat seperti ini. Untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, untuk ketua di sini tadi pada materi dimisalkan Q1 merupakan banyaknya cara pada kegiatan pertama. Jadi untuk kegiatan pertama ini ketua, jadi ada berapa cara untuk memilih ketua. Nah, di sini kan karena 5 kandidat mahasiswa, jadi ada 5 cara. Jadi kelima mahasiswa tersebut mempunyai peluang yang sama menjadi ketua. Kemudian untuk sekretaris akan menjadi 4 kandidat lagi karena yang satunya sudah menjadi ketua. Kemudian bendahara akan menjadi 3 karena yang satunya dari, kan di sini ada 4, dari 4 ini dikurang 1 karena sudah menjadi sekretaris. Oleh karena itu pada bendahara tersisa 3 kandidat mahasiswa. Nah, untuk menghitung banyaknya cara untuk keseluruhannya bisa menggunakan aturan perkalian, tinggal dikalikan saja. Ini kan tadi misalkan Q1 nih, banyaknya cara untuk memilih ketua, kemudian Q2-nya adalah banyaknya cara memilih sekretaris, kemudian dikalikan dengan banyaknya cara memilih bendahara, dikalikan sehingga didapatkan 60 cara. Misalkan seperti ini ya, ada 5 kandidat mahasiswa. Ada Reni, Rian, Maya, David, dan Risna. Nah, misalkan pada cara pertama, di sini yang menjadi ketua yang terpilih adalah Rian, kemudian sekretaris Reni dan bendaharanya Maya. Kemudian cara kedua juga akan bisa seperti ini, yang ketuanya Rian, bisa jadi sekretaris yang terpilih adalah David, kemudian bendahara Risna, atau cara ketiga seperti ini, yang menjadi ketua adalah Maya, kemudian sekretarisnya Reni, bendaharanya Rian. Nah, sampai seterusnya ada 60 cara. Jika kita menggunakan teknik ini, itu menggunakan waktu yang lama. Jadi kita untuk mempermudah menggunakan aturan perkalian, tinggal dikalikan saja, dapatkan ada 60 cara. Ya. Baik, untuk contoh soal kedua, seorang mahasiswa ekonomi akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan kinerja perusahaan dari kota yang berbeda. Sini ada kota A yang memiliki 3 perusahaan dan kota B memiliki 2 perusahaan.
Nah, tentukan berapa cara untuk memilih dua perusahaan dari kota yang berbeda. Jadi, mahasiswa ditugaskan untuk memilih satu pada kota A dan satu pada kota B yang akan dibandingkan. Jadi, kita langsung saja masuk penyelesaian. Di sini terdapat 3 perusahaan pada kota A. Saya misalkan A1 untuk perusahaan 1, A2 perusahaan 2, dan A3 untuk perusahaan 3. Kemudian di sini kan terdapat 2 perusahaan pada kota B. Jadi untuk memilih bisa saja yang dipilih adalah perusahaan 1 dengan perusahaan 1 pada kota A dengan perusahaan 1 pada kota B, atau nah di sini jadi pasangannya A1 B1, atau bisa jadi A1 yang dipilih dengan B2 ya. Perusahaan 1 pada kota A dan perusahaan 2 pada kota B. Jadi pasangannya seperti ini A1 B2, ataupun memilih A2 dengan B1. Ya, jadi pasangannya seperti ini, dan ataupun A2 dengan B2. Jadi bisa jadi perusahaan 2 pada kota A dan perusahaan 2 pada kota B yang dipilihnya. Kemudian cara berikutnya bisa seperti ini, A3B1 ataupun A3B2. Jadi ada berapa cara untuk memilih? Ada 6 cara pemilihan. Nah, jika menggunakan grafik seperti ini, itu cukup ribet, karena misalkan misalkan di sini ada 5 perusahaan, terus di sini ada 10. Nih, jadi kan ribet untuk memasangkan ya. Nah, jadi untuk itu ini menggunakan aturan perkalian, langsung saja dikalikan. Di sini kan kota A 3 perusahaan, 3 dikali 2 menghasilkan 6 cara. Sama ya. Nah, kenapa aturan perkalian ini cukup mudah dibandingkan dengan yang diagram seperti ini? Karena misalkan di sini, misalkan ya, pada kota A terdapat 10 perusahaan dan kota B terdapat 5 perusahaan. Nah, kita akan membuat 10 perusahaan, A1, A2, A3 sampai A10, kemudian nanti A1 B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4, A1 B5, begitupun seterusnya, itu menggunakan waktu yang cukup lama. Jadi untuk memudahkan kita akan menggunakan aturan perkalian. Ya, langsung saja dikali. Tadi kan misalkan ya ada 10 perusahaan pada kota A dan 5 perusahaan pada kota B. Kita bisa langsung mengetahui ada 50 cara untuk memilih perusahaan. Ya. Kemudian contoh ketiga, terdapat 3 jalan yang menghubungkan kota A ke kota B, 4 jalan yang menghubungkan kota B ke kota C, serta 2 jalan yang menghubungkan kota C ke kota D. Nah, tentukan banyaknya rute perjalanan yang mungkin dapat ditempuh dari kota A ke kota D. Nah, jadi saya buat satu-satu, misalkan dari kota A ke kota B tadi terdapat 3 jalan ya. Ini jalan merah, biru, dan ungu. Di sini kan ada 3 jalan nih yang bisa dilewati. Kemudian B ke C ada 4 jalan. Ini ya. Ada jalan 1, jalan 2, jalan 3, dan alternatif jalan keempat. Kemudian C ke D ada 2 jalan. Jadi ada 2 alternatif jalannya. Nah, di sini tentukan banyaknya rute perjalanan. Jadi bisa dari merah, terus dia lewat sini nih yang coklat, kemudian lewat yang ini ya nyampe lah ke D. Atau bisa juga melewati yang ini dulu, kemudian tembus yang di sini tadi, kemudian yang ini. Nah, ada berapa banyak cara untuk sampai ke D? Itu kita bisa langsung menggunakan aturan perkalian. Jadi di sini ada 3 ya, 3 jalan, langsung saja dikalikan 3 kali, ada 4 jalan,
kemudian dikali 2 jalan itu sama dengan 24 rute. Jadi ada 24 cara kita bisa tembus dari A ke kota D. Nah, karena durasi videonya sudah terlalu panjang, jadi saya bahas pada video selanjutnya. Jadi saya bagi menjadi 2 part. Jadi untuk materi aturan penjumlahan saya akan bahas di part kedua. Nanti saya akan simpan link video part 2-nya di deskripsi video ini. Baik, cukup sekian untuk aturan perkalian. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.